Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kembali pada pagi hari ini, saya membagi berkat rohani melalui kebenaran firman Allah dengan judul Kuasa Perkataan atau Tutur Lisan yang Baik. Yang terambil di dalam Amsal pasal 15 ayat yang kedua, bunyi firman Allah demikian. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ada banyak ayat di dalam Alkitab yang mengarahkan tentang lidah atau tutur lisan yang baik. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ini, saudaraku, kalau kita membaca satu pasal, saudaraku, itu adalah penyampaian seorang Raja Salomo yang bertindak sebagai seorang bapak terhadap buah hatinya, saudara. Kalau kita hanya baca dalam satu pasal, hanya satu ayat, kita tidak akan terkoneksi dengan apa maksud dan tujuan firman, pemberitaan firman Allah pada pagi hari. Karena itu, firman Allah pagi hari ini dengan perikop kuasa perkataan atau tutur lisan. Dikatakan bahwa lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jadi saudara yang dikasihi Kristus, ada dua model yang menggunakan tutur lisan, bukan? Model yang pertama dikatakan di dalam Amsal pasal 15 ayat yang kedua tadi adalah orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan ini adalah berbicara orang yang berpengetahuan tentang Alkitab, kebenaran firman Allah, firman yang hidup itu. Orang yang memahami dan mengerti kaidah pengajaran Tuhan dengan baik dan benar. Ketika orang itu berinteraksi baik dalam keluarganya, antara bapak, ibu terhadap buah-buah hati mereka, antara bapak ibu dengan rumpun keluarganya, saudaraku. Demikian sebaliknya, antara umat-umat Allah dengan umat Allah yang lain, antara umat Allah yang sedang bersinergi dengan tetangga, sejawat, kawan sekerja, sahabat. Sebagai anak bangsa yang kita tinggal di Republik Indonesia, maka dibutuhkan tutur lisan yang bijak, tutur lisan yang baik, bukan? Tutur lisan yang baik itu dikatakan lagi oleh firman Allah, mendekatkan sahabat, mendatangkan banyak sahabat. Tapi kalau tutur lisan yang tidak baik, menjauhi sahabat. Saudariku, karena itu dikatakan oleh firman Allah, ada dua model yang menggunakan tutur lisan. Haleluya. Yang kedua, orang yang bebal dan lagi bodoh. Tidakkah kita tahu bahwa salah satu organ manusia yang sangat berperan penting untuk menghasilkan bunyi suara adalah tutur lisan atau lidah, bukan?
kita dapat mengeluarkan suara. Entah itu melalui dialogis antara dua orang atau lebih, berinteraksi dengan banyak orang melalui tutur lisan, bukan? Terlebih suara ini sering juga didengungkan melalui pujian, pemujaan terhadap Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan melalui tutur lisan atau lidah yang baik. Tetapi dengan lidah juga dikatakan oleh kitab suci, kita bisa menghujat Tuhan. Orang mungkin bertanya, bagaimana caranya menghujat Tuhan? Itu adalah hidup sehari-hari, saudaraku. Ketika orang berkreatif, bekerja keras, semampunya, dia merindukan keberhasilan dalam hidup. Tapi acap kali yang terjadi malah bertolak belakang dari hidup. Yang ada adalah tertundanya keberhasilan alias kegagalan. Dan ujung-ujungnya orang akan mempersalahkan bukan si A, si B, si C. Tapi ujung-ujungnya orang akan mempersalahkan, gimana sih Tuhan? Katanya Tuhan berjanji untuk memberkati saya. Faktanya saya sudah berusaha, saya taat terhadap Tuhan. Setia beribadah. Setia berkorban. Dan lain-lain. Fakta tidak terjadi dalam hidup saya. Sehingga tidak heran, saudaraku, terkadang tanpa disadari dengan lidah kita, dengan tutur lisan kita, menghujat Allah, menghujat Sang Kali, menghujat Tuhan. Banyak cara saudara menghujat Tuhan tanpa disadari. Meragukan firman Allah, meragukan kuasa Allah, meragukan perkataan Tuhan. Tanpa disadari, saudara. Dengan lidah. Kita salahkan lidah itu. Menyalahkan tutur lisan itu, mempersalahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan kitab suci bahwa dengan lidah juga kita bisa menghujat Tuhan. Memungkiri kekuatannya. Dengan lidah kita menceritakan hal-hal yang baik kepada sesama. Melalui perkataan Tuhan. Dalam kitab Amsal dikatakan apa? Lidah yang baik menggembalakan banyak orang. Sebaliknya lidah yang jahat menjauhi sahabat karib. Acap kali juga terjadi dalam kehidupan. Kita saling membagi bagian yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sesuai dengan talent yang diberikan Tuhan. Kita bisa menolong si A, si B, si C. Supaya dengan sebaliknya terjadi take and balance. Dia juga bisa menolong kita, kan itu. Tapi justru yang sebaliknya. Yang ditolong tidak terima kasih. Tapi justru menebar sesuatu yang merugikan. Yang lebih miris lagi, sahabat yang awalnya kita tolong, saudaraku, malah membuat gap karena ada kesalahan. Terjadi miskomunikasi. Disebabkan karena apa? Yang ditampilkan dimulai dikatakan dengan lidah yang baik. Ada perjanjian antara kedua belah pihak untuk saling mempercayai.
Tapi pada akhirnya setelah berhasil, sahabat yang menolong ditinggal oleh orang yang ditolong. Padahal waktu pertemuan awal terjadi komunikasi. Melalui apa, saudara? Melalui tutur lisan, bukan? Melalui lidah yang baik, bukan? Tapi fakta banyak terjadi dalam kehidupan, baik itu berkeluarga, bermasyarakat, berjemaat, berbeda. Karena itu Alkitab mengajar kita dua model tadi. Model yang mana yang kita perlukan? Menjadi orang yang bijak. Pijakan kita tentu bagian A, menjadi orang yang bijak dan berpengetahuan. Saudaraku, memahami etika bertutur dan jauhi yang namanya bagian B tadi. Mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Bagian B itu adalah pengingkaran, saudaraku, yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lidah kita bisa menceritakan hal yang baik kepada sesama. Dengan lidah pula kita bisa menceritakan hal-hal yang tidak baik kepada sesama, saudara. Itulah sebabnya Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal yang ketiga, yang kelima, dia katakan bahwa demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecil api itu dapat membakar hutan yang besar. Inilah pengaruh tutur lisan. Saudariku, artinya apa? Tutur lisan yang baik memegang peranan yang sangat vital, yang sangat penting dalam menentukan arah hidup manusia. Melalui tutur lisan yang kita keluarkan, saudaraku, dari tutur lisan kita sendiri. Alkitab berkata tadi apa dalam Yakobus? Api itu panas. Demikian juga lidah. Api bisa merusak dan menghancurkan. Demikian juga lidah lewat menebar fitnah, menebar hoax. Saudaraku, sehingga membuat merusak hubungan dengan sesama, saudaraku. Bayangkan dengan tutur lisan yang tidak baik tadi, dengan menebar hoax tadi, akhirnya berpengaruh dengan perkataan yang keluar dari tutur lisan, sehingga timbul rasa kebencian, kedengkian, amarah, emosi. Tetapi kalau kita sebagai umat Allah memahami dan mengerti dua model tadi ada di sepanjang zaman, tentu kalau gembala akan sampaikan, pilih yang mana, model yang mana, tentu memilih orang yang berpengetahuan tentang Alkitab, berpengetahuan tentang kekekalan, tidak akan membuat suatu keonaran, tapi dengan bertutur yang baik, saudaraku, menambah banyak sahabat.
Sebaliknya bertutur dengan tidak baik merenggangkan persahabatan. Oleh karena itu, berhati-hatilah menggunakan tutur lisan itu. Ketika kita mendengar orang berkata dengan tutur, jangan sampai justru kita terjebak dengan kepentingan dan keinginan saudaraku, sang pemilik lidah tadi. Sehingga pada akhirnya timbul rasa benci, amarah, dengki, maupun dendam terhadap sesama. Apa yang perlu supaya kita tidak terjebak dengan tutur lisan yang tidak baik? Sebab ketika kita mendengar hoax dari luar disebar, banyak orang langsung, oh ya, percaya begitu saja. Informasi yang menimbulkan pencemaran nama baik. Saudaraku, sebab itu sebelum kita menerima berita, saudara, kita harus bijak menempatkan tutur lisan. Tidak gampang percaya. Pun itu terjadi, bukan hak kita untuk mengadili seseorang. Kalau itu terjadi dalam keluarga, pribadi, rumah tangga, maupun di tengah berjemaat, di tengah bermasyarakat, bukan hak kita untuk menjudge seseorang. Itu haknya Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan hakim. Hakim yang adil. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu Bapa menempatkan Kristus Yesus di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah, apa maksud dan tujuan? Supaya dia bisa bisa membela kliennya. Membela orang-orang yang terdakwa, membela orang-orang berdosa. Supaya tidak dihukum bersama dengan dunia masuk neraka. Dia diutus dari sorga untuk membela orang yang sudah divonis memang ini bersalah. Tapi dia datang, saudariku, membela manusia. Mendamaikan manusia, mendamaikan isi. Kita belajar sebagaimana Kristus mengajar kita dengan baik dan benar. Bertutur dengan lisan dengan baik dan benar. Saudaraku, kita tahu bersama, belum tentu apa yang kita dengar sebuah kebenaran. Karena itu kita menimbang dalam hati. Jadi kita mendengar suara-suara tumbang, bukan lagi sumbang tapi tumbang, merusak cita-cita Allah. Kita simpan. Gak pula tularkan kepada yang lain. Kita simpan rahasia iman, saudaraku. Haleluya. Karena itu jadilah pengikut Yesus yang selalu melihat dari kasih. Cara Tuhan menilai orang bersalah atau tidak, dia padu dengan kasihnya. Kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Saudariku, jadi sebagai pengikut Tuhan, selalu melihat kasih itu. Tidak penting orang membenci kita, orang berkata-kata yang buruk dan tidak baik tentang kita. Yang terpenting adalah, apakah saudara dan saya mau memiliki kasih terhadap sesama? Sekalipun sesama itu mungkin memusuhi kita, bahkan membenci kita. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Kristus Yesus dalam Matius 22
ayat 35 sampai 40. Kasihilah sesamamu manusia, sebab seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengapa, saudara? Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Salah satunya adalah dosa lewat lidah. Karena itu ketika berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dan kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar sebagai pengikut Kristus yang mampu menggunakan segala apa yang kita miliki, saudara, termasuk tutur lisan kita atau lidah kita, untuk menyatakan kemuliaan kepada dunia tentang kabar sukacita, kabar baik. Sebagaimana dikatakan kutipan oleh Dr. Lukas, dia mengutip dari kitab Nabi Yesaya. Kabarkanlah kabar sukacita. Dalam Lukas 4 ayat 18. Karena itu, inilah kebenaran firman Allah yang kami bagikan buat Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Kristus, dan masuk dalam pemberitaan firman Allah dari hal perjamuan Tuhan yang kudus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, anggur melambangkan daripada darah Kristus yang tercurah di bukit Golgota karena dosa kita manusia. Sedangkan roti melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah di bukit Kalvari pun karena dosa kita manusia. Karena itu kita belajar menghargai pengorbanan Kristus. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan itu diajar oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, supaya kita mengenang perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita manusia. Kita yang seharusnya berdosa harus dihukum masuk neraka. Dia ganti hukuman dengan rahmat-Nya yang besar. Dia menggantikan posisi kita orang berdosa. Dia rela mengorbankan nyawanya demi menebus dosa umat manusia. Karena itu kita hargai pengorbanan. Kita mengenang pengorbanan Kristus melalui perjamuan Tuhan yang kudus. Dan kita menjaga, merawat kepercayaan Tuhan dalam hidup ini. Minumlah dengan iman dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanlah tubuh Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Tubuhnya sudah hancur karena dosa kita. Karena itu kita bersyukur. Dia memberi kelegaan kepada kita melalui pengampunan yang limpah. Dia rela korbankan darah nyawanya sendiri menebus dosa kita umat manusia. Demikianlah firman Allah melalui perjamuan Tuhan yang kudus pada saat pagi hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, baru usai kami mendengar kebenaran firman Allah dari hal tutur lisan. Tentu kami diberi hak oleh Allah untuk memilah tutur mana yang kami manfaatkan dan gunakan. Tentu kalau ditanya, kami akan menggunakan tutur lisan dengan baik dan benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Sehingga dengan tutur lisan yang baik dan benar mengembalakan banyak orang. Banyak orang yang sebenarnya tidak menerima Engkau, tapi melalui tutur lisan yang baik, lidah yang lembut, membawa banyak orang pada keselamatan yang kekal itu. Terima kasih Bapa. Jadikanlah kami menjadi pemberita-pemberita yang baik dan benar melalui tutur lisan, melalui lidah yang lemah lembut, sesuai dengan kehendak Allah di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman Allah dalam hati umat-umat Allah yang sudah mendengar pemberitaan firman Allah yang disampaikan pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Amin.